Apakah sajian yang diresepkan itu menuju penyakit payudara sudah tepat? Apakah kanker payudara itu muncul benjolan murni dari perkembangan sel kanker? Maka belajar tentang kesehatan memang rumit, tapi kita harus jeli bagaimana kita bisa menangani semua penyakit itu secara aman. Pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang kanker payudara. Halo, fan Hasan Sabila, kita ketemu lagi di season yang terbaru saya. Tentunya kita sudah kangen, sudah rindu, apalagi akan disampaikan oleh Bang HS. Banyak sebenarnya tentang penyakit yang harus kita sampaikan. Satu demi satu sampai seumur hidup saya tidak akan selesai. Membahas tentang penyakit sama dengan kita menerjemahkan Al-Quran. Tidak akan selesai sampai hari akhir. Sebab perkembangan penyakit luar biasa. Suatu contoh, diabetes bukan saja karena diabetes, tapi diabetes akan berkembang dengan kerusakan-kerusakan organ lainnya, seperti mata, kaki membusuk, ginjal, jantung, limpa, hati, dan jantung. Semua itu tidak mungkin jika obat diabetes hanya menurunkan kadar gulanya, maka akan sia-sia. Itu baru kita mengerti tentang diabetes. Ternyata mengatasi penyakit, satu ragam penyakit, cabangnya terlalu banyak. Pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang kanker payudara. Ini yang paling ditakuti oleh wanita. Banyak obat kanker payudara yang sengaja ditawarkan melalui online, dipromokan. Akan tetapi jenis virus sel liar yang hidup di dalam payudara ini berbeda-beda. Apakah sajian yang diresepkan itu menuju penyakit payudara sudah tepat? Belum tentu. Kita masih mengkaji apakah kanker payudara itu muncul benjolan murni dari perkembangan sel kanker, atau perkembangan sel kanker diselimuti dengan lemak atau kolesterol. Ini sudah berbeda resep yang harus kita berikan. Maka belajar tentang kesehatan memang rumit, tapi kita harus jeli bagaimana kita bisa menangani semua penyakit itu secara aman. Definisi kanker payudara itu adalah suatu sel kanker yang terbentuk di sel-sel payudara. Ditandai apa? Tentunya benjolan muncul pada payudara. Yang kedua, perubahan kulit payudara mulai membusuk atau kering atau kebiru-biruan. Yang ketiga, mulai keluar cairan berwarna dari puting yang tidak sehat. Selanjutnya, kelenjar getah bening mulai membengkak. Biasanya tumbuh di kaletiak. Di bawah mulai tumbuh gangguan kelenjar getah bening. Besarnya pengembangan sel kanker pada payudara dan dia akan mempengaruhi kelenjar getah bening. Efek dari itu, tangan mulai kesemutan. Selanjutnya, payudara mulai membesar sebelah yang terkena sel kanker. Kemudian puting susu mulai tenggelam masuk ke dalam. Itulah yang menjadi penyebab tanda-tandanya orang terkena kanker payudara. Mendengar kanker mudah sepertinya kita untuk mengatasi. Kita bisa membuka Google, kemudian kita bisa mencari ramuannya. Apakah ramuannya itu cocok, pas, sesuai dengan penyakit sel yang masuk? Sebab berkembangnya sel payudara itu bukan saja karena sel liar yang masuk, tapi dipengaruhi oleh senyawa-senyawa makanan yang tidak sehat. Contoh, daging merah
Contoh lagi, makanan yang dioles dengan mentega. Contoh lagi, makanan yang digoreng dengan jelantah. Contoh lagi, mie instan yang tidak pernah putus. Tinggal di mana ini nanti kebiasaan seseorang. Kalau memang bawaan dari kanker payudara si penderita ini hobi dengan makanan mie instan, yang berarti resep kita sesuaikan. Bukan saja semua jenis tumbuh-tumbuhan mampu membunuh kanker payudara. Tidak, itulah sulitnya jika kita memahami tentang tumbuh-tumbuhan. Sayangnya banyak sekali warga bangsa Indonesia yang meracik tentang kanker umum. Semua kanker, baik kanker otak, kanker lambung, kanker hati, kanker payudara, kemudian kanker yang tumbuh di telinga, kanker yang tumbuh di pankreas. Semua jenis kanker dianggap itu sama. Sehingga bahan yang diraciknya pun sama. Tidak, berbeda. Banyaklah tumbuh-tumbuhan tidak sukses di dalam mengatasi kanker. Begitu pula dilakukan dengan operasi banyak kegagalan. Perkembangan sel kanker selalu dia akan berkembang di dalam sel darah merah mengikuti perputaran darah. Contoh, kanker payudara diangkat tumbuh pada jantung. Bisa jadi tumbuh pada tulang. Bisa jadi tumbuh pada mata. Mana yang bisa menjawab? Lunaskah, tuntaskah kanker yang ada di dalam tubuh si penderita? Belum ada jawaban ini secara pasti. Kenapa saya katakan seperti itu? Sebab begitu dioperasi pasti akan dilanjutkan dengan kemo. Pertanyaan saya, apakah dengan solusi kemo dapat menyelesaikan? Jawabannya tidak ada yang tahu. Paling hanya jawabannya berdoalah kepada Tuhan. Ini jawaban paling mentok. Sudah tidak ada lagi jawaban yang terbaik. Itulah saya sebagai herbalis, Bapak Herbal Indonesia, selalu mengkaji bagaimana menyembuhkan kanker payudara, bagaimana menyembuhkan kanker otak, bagaimana menyembuhkan kanker tulang. Beda-beda ternyata. Sulit kita akan mendapatkan kebenaran kalau kita tidak jeli di dalam melihat dan memahami tentang penyakit yang kita alami. Banyak promo, di mana promo tersebut ternyata yang membuat promo bukan orang ahli di dalam tumbuh-tumbuhan, sehingga tidak mengetahui kandungan yang sesungguhnya. Kemudian dijual, setelah dijual dia mendapatkan kekayaan, setelah mendapatkan kekayaan dia tidak peduli produknya sembuh atau tidak. Munculnya atau penyebab kanker payudara, boleh Bapak Ibu simak baik-baik. Barangkali ibu atau saudara-saudara saya yang sedang menderita kanker payudara, simaklah baik-baik. Sebab pengertian kesehatan tentang kanker payudara jarang sekali disampaikan. Apalagi memberikan solusinya. Bagaimana kita untuk mengatasi. Banyak ilmu yang hanya dikunci untuk dirinya sendiri. Tidak ada ilmu yang dibuka secara lebar untuk masyarakat. Sehingga orang jadi tahu manfaat dari tumbuh-tumbuhan. Penyebab yang pertama tentang kanker payudara. Bertambahnya usia salah satu penyebab. Berat badan berlebih, artinya banyaknya kalori. Bisa terjadi karena lemak, bisa terjadi berlebihnya karena karbohidrat. Artinya ini sudah asupan makanan yang tidak sehat. Kemudian melahirkan di atas usia 30 tahun. Ini hati-hati Bapak dan Ibu. Banyak masyarakat kita melahirkan usianya sudah 40 tahun, 42 tahun. Risikonya tinggi sekali Bapak dan Ibu. Maka banyak aturan, banyak pantangan para dokter ahli kandungan melarang untuk wanita melahirkan di atas 40 tahun. Itulah risikonya. Yang kelima, terjadinya menstruasi terlalu muda. Ya, hati-hati dengan ini Ibu.
belum saatnya sudah terjadi menstruasi, katakanlah menstruasi usia dini. Usia dini bisa terjadi menstruasi ini di usia 10 tahun terjadi menstruasi. Hati-hati ke depannya. Kemudian yang keenam adalah menjalani terapi pengganti hormon estrogen. Kadang orang pingin bentuk payudaranya lebih indah. Dilakukanlah terapi ini untuk mengisi hormon agar terbentuk payudara semakin indah. Selanjutnya, pernah menderita kanker payudara sebelumnya akan tumbuh lagi, dan kebiasaan merokok, kebiasaan minuman beralkohol. Ini yang bisa dimengerti atau yang banyak kejadian-kejadian yang diterima oleh si penderita kanker payudara. Gejala-gejala yang saya sebutkan tadi ini sudah secara umum diketahui oleh para penderita kanker payudara. Akan tetapi penyebab payudara bengkak dan memerah akibatnya karena kanker, yaitu sel kanker menghalangi aliran darah pada jaringan getah bening, sehingga menyebabkan bengkak, memerah, dan terus rasanya panas. Kenapa seperti itu? Benjolan yang membengkak tadi akan menekan saraf pada payudara, rasanya panas dan nyeri yang tidak terbatas. Kadang saya bertanya, apakah nyerinya seperti terbakar? Dijawabnya oleh si penderita payudara, ya, seperti bara api yang ada di payudara. Ciri-ciri gangguan saraf itu adalah muncul reaksi panas. Kenapa saraf terganggu? Karena tertekan dengan benjolan payudara. Kemudian Bapak dan Ibu, jenis makanan penyebab kanker payudara itu, mari Ibu pahami ya, jenis makanan ini diperhatikan setidak-tidaknya untuk keturunan Ibu. Jenis makanan yang bisa terbentuk kanker payudara itu adalah 1. Mie instan. Sekarang kita sudah tidak lagi menolak atau membohongi diri kita sendiri, atau kita seolah-olah tidak pernah mengaku tidak pernah kita akan percaya bahwa mie instan bisa menyebabkan kanker. Sebab begitu si anak ini kuliah atau sekolah jauh dari orang tua, hidupnya kos, mie instan itu menjadi langganan. Paham? Berhasil pendidikannya, tapi kesehatannya hancur. Inilah yang perlu saya sampaikan kepada ibu. Sampaikanlah kepada anak-anak ibu, jika anaknya berada jauh dari rumah dan kos, kehidupan sehari-harinya jaga. Hindari mie instan. Jutaan manusia yang sudah terbukti dengan mie instan ini membuat dirinya tumbuh kanker payudara. Mau apa lagi? Ya, Ibu ya. Kemudian yang kedua yaitu makanan yang bersantan. Hobi dengan santan-santan yang kental. Ini yang bisa membuat tumbuhnya kanker. Jelantah, minyak goreng yang dipakai berulang-ulang tidak pernah dibuang, hanya ditambah volumenya dengan minyak yang baru sampai warnanya hitam. Ini berbahaya sekali, munculnya sel kanker di dalam sel darah merah. MSG, semua penyedap-penyedap makanan, penyedap masakan dan sebagainya, ini yang menyebabkan bisa tumbuhnya kanker. Hobi dengan ayam boiler yang jenis makanannya dipacu, dibuat untuk dirangsang agar ayam itu cepat besar dan cepat dijual. Dimakan oleh manusia, ternyata itu adalah makanan yang tidak sehat. Mentega basah, beli makanan yang dengan
makanan agar makanan itu gurih dan berminyak, dioleskanlah mentega. Rasanya memang sedap, gurih. Kita menjadi kebiasaan dengan cara seperti ini, muncullah sedikit demi sedikit pertumbuhan sel liar di dalam darah. Tinggal akan tumbuhnya di mana sel tersebut. Bisa jadi sel ini tumbuh pada otak, bisa jadi tumbuh pada kandungan. Tidak harus kanker payudara. Yang ketujuh, jeruan. Semua jeruan itu baik jeruan ayam, sapi, kambing, dan sebagainya, ini tidak bagus untuk dikonsumsi. Jenis makanan-makanan yang tidak sehat. Yang kedelapan, kaldu daging. Daging direbus, keluar kaldunya untuk campuran membuat kuah bakso, kuah soto, kuah mie ayam. Kebiasaan dengan ini membuat diri kita sama saja kita membuat pupuk di dalam metabolisme untuk menyuburkan tumbuhnya sel liar. Itu pupuk, Bu, yang kita asup terus. Bertahun-tahun kita mau konsumsi itu, tumbuhlah sel. Sel liar itu artinya sel di luar sel normal, tumbuh dari luar, berada di dalam darah. Kadang kehidupan sel liar dia lebih ganas daripada sel liar, sel dalam ya, sel normal. Sebab dia bisa membunuh sel normal. Kecepatan dia menghisap, memakan saripati yang masuk ke dalam tubuh, ini lebih ganas sel liar dibanding dengan sel normal. Maka perkembangan sel liar ini lebih cepat membengkak, membesar. Itulah yang disebut kanker. Penyebab payudara bengkak, memerah dan membusuk, rasanya panas itu ada 3 hal, Bu, ya. Rasanya panas, bisa membusuk itu hanya 3 hal. Yang pertama yaitu tersumbatnya aliran darah pada getah bening. Ya, Ibu garis bawahi sebagai catatan kaki. Yang kedua, pembuluh darah menyempit pada payudara. Kenapa? Karena tekanan benjolan. Yang ketiga, radang otot payudara. Kalau otot sudah terasa, sudah muncul radang, Bu, karena luka, karena ada tekanan, karena tidak ada aliran darah, kemudian otot terjadi radang, maka membusuklah atau menghitam warna pada payudara. Sangat ngeri ya, Ibu, ya. Kalau sudah seperti ini, kita hanya berpikir, apakah hidup saya selamat dari kanker? Atau hidup saya akan berakhir? Pertumbuhan sel kanker tidak berhenti pada payudara. Dia akan berkembang terus, mengganggu yang lainnya. Bisa tumbuh pada janin, bisa tumbuh pada mata, bisa tumbuh pada lidah, bisa tumbuh pada otak, selalu akan berkembang. Maka secara internasional penanganan kanker payudara belum bisa dijawab, dijamin orang itu sembuh. Jawabannya hanya satu. Khasiat yang ada di tumbuh-tumbuhan itulah yang dapat menyembuhkan kanker payudara. Tinggal siapa yang akan menyajikan racikan yang tepat untuk menyembuhkan kanker payudara, hanya itu. Di dunia bisa kita cari. Satu kebenaran sulit memang kita untuk mencarinya. Tapi banyak peracik-peracik herbal yang menjual untuk dirinya menjadi kaya banyak. Apakah dapat menjamin kesembuhan kanker payudara? Masih jutaan orang yang menderita kanker payudara belum terselesaikan. Artinya belum ada ketepatan ini untuk membunuh kanker payudara. Selama Bang HS ada, saya selalu berikhtiar, saya selalu meneliti, dan saya selalu mengkaji. Untuk apa? Saya harus menyelamatkan mereka yang sakit. Sebab
Tujuan saya bukan materi, tapi bagaimana saya menimba ilmu sekuat-kuatnya untuk menyelamatkan hamba-hamba Allah yang sedang dicoba sakit. Hanya itu tujuan saya. Harapan saya ini menjadi ilmu jariah hingga hari akhir yang bisa saya bawa. Ibu, saudaraku yang saat ini terkena kanker payudara, maka saya akan memberikan pantangan ya. Ini dicatat, diperhatikan baik-baik Ibu, karena pantangan ini jangan sampai dilanggar kalau kita memang sudah positif kanker payudara. Yang pertama, kita harus menghindari betul-betul, kita harus anti makan bakso, mie ayam dan soto ya. Itu dihindari Bu, karena ada kaldunya tadi yang sudah saya sampaikan di depan. Kepala ayam penuh lemak di sana, termasuk kulitnya. Gajih, tempat kumpulnya lemak. Keju, lemak yang dipadatkan. Makanan yang dipanaskan. Ibu masak sayur pagi hari, kemudian malam harinya dipanaskan, dimakan kembali. Yang bagus bagaimana Pak Hasan? Makanan segar. Lebih baik kita mengkonsumsi. Begitu kita makan bersama keluarga habis, sore kita harus membuat lagi makanan segar. Dianjurkan bagi penderita kanker payudara harus banyak makanan yang dilalap hijau daun. Dilalap ya, artinya makanan ini hijau daun cukup disiram dengan air panas. Tidak perlu direbus, hijau daunnya hilang. Ya, siram. Kemudian untuk dilalap. Yang bersifat hijau, ini menghambat sel kanker. Kemudian juga Ibu yang hobi dengan sambal terasi, terasinya ini loh Bu. Terasinya ini yang bisa menumbuhkan pembengkakan atau perkembangan tumbuhnya sel di dalam payudara. Selain itu, durian. Hindarilah kita banyaknya makan durian, hobi durian. Kemudian santan terlalu kental. Tadi juga sudah saya sampaikan, hobi dengan makanan-makanan yang bersantan kental, sebab tumbuhnya kanker payudara diselimuti dengan banyaknya lemak. Ini secara bersama-samaan kanker memunculkan benjolan pada payudara. Lemak memunculkan benjolan juga pada payudara yang disebut polima. Gabunglah polima dengan sel kanker pada payudara, maka pembengkakannya pun menjadi besar. Hati-hati Bu ya. Jadi kalau kita hobi dengan lemak, terjadi sekarang Ibu menderita kanker payudara, hindari ya santan-santan yang kental. Hindari. Kemudian jenis daging yang dibakar, ikan, daging bakar, sate dan sebagainya, ini tidak boleh. Ini pantangan. Dari pantangan ini, Ibu harus paham bahwa diri saya sedang sakit. Kalau ini kita tidak bisa menahan nafsu, selalu ingin pantangan itu dilanggar, maka sama saja berarti kita sudah menyerah pada hidup kita. Paham ya Pak, Ibu ya? Sekarang saatnya Bang HS memberikan resep bagaimana cara mengatasi kanker payudara. Ya, ini resepnya Ibu. Benalu pohon kepel. Pohon kepel itu banyaknya di Pulau Jawa Bu. Saya tidak tahu di Sulawesi, saya tidak tahu di Medan, di Kalimantan, Papua, mudah-mudahan sama. Di sana juga namanya kepel. Benalu yang di pohon kepel ambil 7 lembar. Benalu yang di pohon beringin ambil 7 lembar. Kemudian ditambah dengan tapak doro. Ya, tapak doro 7 lembar juga. Kemudian semua jenis itu Ibu rebus dengan air 6 gelas, sisakan 3 gelas yang diminum pagi, siang, dan sore atau malam hari. Itu untuk sekali proses. Esok kita harus membuat lagi. Pertanyaan Ibu mestinya, Pak, ini kan sulit Pak, benalu-benalu. Belum tentu pohon tersebut ada benalunya.
Saya kan orang sibuk. Saya kan pembisnis, tidak mungkin saya akan mencari tumbuh-tumbuhan. Maka kita kemas. Ada 2 produk yang saya padukan agar ibu tidak kesulitan. Yaitu 1, Brico. Yang kedua, Andas. Kedua produk ini, yang Brico diminum malam hari, Andas diminum pagi hari. Sekali minum 3 kapsul. Paham ibu ya? Nah, kenapa harus 2? Pertanyaan ibu kan mestinya begitu. Ya, Brico membunuh sel kanker. Andas menjaga kemungkinan di dalam sel kanker tumbuh lemak atau polima. Itu adalah Andas. Kita gabungkan. Maka selesailah penderita payudara dengan cara seperti ini. Maka banyak pasien saya yang menderita payudara, kalau ibu tahu kesaksian saya mengatasi kanker payudara, akhirnya selamat. Tidak perlu operasi, kering, dan kembali normal. Itulah Bapak dan Ibu, saudara saya yang baru saja menyimak tentang kanker payudara. Maka masih banyak konten-konten berikutnya saya akan berbicara tentang kesehatan. Klik di bawah ini. Ikuti Bang HS. Mau pesan produknya? Klik di bawah ini. Di sini ada nomor marketing yang siap melayani ibu. Terima kasih. Dari saya, salam sehat alami, Hasan Sabila.